semuanya. Nah, sebelum belajar poin-poin lebih detail lagi teman-teman semuanya, ketika tim kita merasa kita dengarkan, maka dia akan lebih mau untuk memahami sudut pandang kita. Bayangkan kalau kita ngobrol sama tim kita, tapi kita selalu main HP. Nah, gitu ya. Nggak pernah dengerin. Dia ngomong cuma kita ke sini, ke sana gitu kan, nggak pernah dengerin. Mendengarkan secara langsung gitu, secara mendalam. Akhirnya apa? Aku nggak dianggap. Apa efeknya? Dia juga malas-malesan ngungkapin ide, dia juga malas-malesan ngungkapin apa yang jadi masalah, sehingga informasi-informasi penting itu nggak masuk ke diri kita. Karena itu teman-teman, mendengarkan itu adalah hal yang amat sangat penting, bahkan jauh lebih penting daripada cara kita untuk menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan kita bisa belajar dengan lebih simpel ya, poin-poin kunci, tapi mendengarkan ini perlu pembiasaan. Perlu benar-benar cara yang lebih dalam untuk terkonek dengan apa yang sebenarnya dia ingin katakan. Nah, teman-teman semuanya, masalah di mendengarkan, salah satu yang paling sering adalah kita sebagai leader merasa sudah mendengarkan, tetapi tim kita merasa nggak didengarkan. Familiar? Jadi aku dengerin kok, tapi tim kita merasa aku nggak merasa didengarkan. Mungkin yang paling kentara, mungkin kalau Anda susah untuk mencari di tim karena mungkin tim nggak enak sama Anda, nggak menunjukkan. Mungkin di pasangan Anda merasa sudah mendengarkan, tetapi pasangan Anda merasa aku nggak pernah didengerin sama kamu. Nah, misalnya gitu. Apa sih maksudnya di sini? Ternyata niat baik kita, jas kita mendengarkan, kriteria kita mendengarkan, sama kriteria dia itu berbeda. Nah, banyak orang mendengarkan, tapi mendengarkannya namanya adalah passive listening. Kayak gimana passive listening itu? Ya dia mendengarkan, tapi dia diam aja. Dia dengerin gitu ya, tapi dia diam aja. Terus ditanya tuh sama mitra bicara, kamu dengerin nggak sih? Iya aku dengerin, makanya diam aja. Nah kita dengerin, tapi tidak membuat orang merasa didengarkan. Dan itu akan jadi penghambat komunikasi. Mendengarkan yang baik adalah kita mendengarkan sekaligus membuat mitra bicara kita merasa kita dengarkan. Itulah yang disebut dengan active listening. Yaitu kita mendengarkan sekaligus membuat orang merasa kita dengarkan. Apa strategi yang kita bisa pakai dalam active listening atau mendengarkan aktif? Saya ingin berbagi tips ketika Anda pengen melakukan active listening. Metodenya adalah metode rasa. Apa itu? Dari 4 kata, yaitu R-nya adalah receive. Receive ini adalah ketika kita mendengarkan, kita terima pesannya, kita bersiap dalam kondisi kita itu open, siap menerima pesan tersebut. Apa yang perlu kita tunjukkan? Perhatian, tidak main HP, tidak kemana-mana, tidak. Ya kamu cerita dulu ya, sorry ya, soalnya gini-gini ya. Wah, itu kita tidak dalam kondisi siap, receive, menerima pesannya orang lain. Maka pastikan ketika kita mau dengerin supaya orang merasa didengarkan, receive. Kita siap menerima apa pesannya dia. Yang kedua, receive. Yang selanjutnya adalah A-nya adalah appreciate. Setelah kita siap mendengar, siap menerima dalam kondisi open, postur kita terbuka, kita menerima, siap menerima apa yang dia sampaikan. Selanjutnya adalah kita appreciate. Apa yang kita appreciate? Yang kita appreciate misalnya adalah apa yang dia sampaikan. Bagaimana cara kita appreciate-nya? Mengapresiasinya. Tunjukkan respon dong. Oh, nah itu respon tuh. Apalagi selain ngangguk misalnya. Itu juga respon juga. Terus apa lagi? Kita ngerasain apa yang dia rasakan. Misalnya, oh iya sih, berat sih kalau kayak gitu. Oh ya, susah sih kalau memang kayak gitu tuh. Nah, itu membuat orang merasa diterima perasaannya, merasa didengarkan. Nah, dia akan melanjutkan obrolannya itu nanti di sana. Jadi setelah receive, appreciate, kita berikan appreciate dalam bentuk respon. Selanjutnya adalah S-nya adalah summarize, yaitu kita merangkum apa yang kita dengar dari mitra bicara kita. Apa sih pentingnya kita merangkum? Obrolan dari mitra bicara itu adalah orang yang mau mendengarkan.
Artinya apa sih? Kalau kita bisa ngerangkum, ngulang lagi apa yang inti yang dia sampaikan dengan bahasa kita sendiri, artinya kita benar-benar mendengarkan. Dan apa dampaknya? Kalau kita benar-benar mendengarkan, berarti orang akan merasa jauh lebih didengarkan. Nah, di summarize ini kita memparafrase, kita ngulang apa maksud yang dia dengarkan. Apa maksud yang dia sampaikan. Selain juga kita summarize ini adalah kita itu ngecek apakah yang kita dengarkan itu sama apa yang dia sampaikan. Nah itu di sana. Nah, summarize ini sangat penting untuk membuat orang merasa difahami dan sangat penting untuk mengklarifikasi apakah yang kita terima sudah sesuai apa yang dia katakan.